Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja kita semua yang ada di sini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kita nih. Ini satu ingatan, satu kabar gembira sebetulnya. Sekaligus warning, peringatan dari Nabi SAW. Kata Nabi, raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Sungguh bukan cuman celaka, tapi sungguh hina, begitu. Sungguh hina, kemudian sungguh hina, kemudian sungguh hina, kata Nabi SAW. 3 kali nggak tanggung-tanggung, sekali udah cukup dah. Sampai 3 kali Nabi sebut sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Ini menandakan ada perkara yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Siapa itu yang hina yang kau maksud ya Rasul? Nabi jawab, orang yang masih punya orang tua. Baik dia masih hidup keduanya atau salah satunya yang sudah berusia lanjut, tapi dia nggak masuk surga, kata Nabi SAW. Hina tuh orang, hina. Bukan cuman rugi, hina. Masya Allah. Tadi Ki Arifin menyampaikan bahwa kita lahir nggak mungkin ujuk-ujuk, ya. Toto keluar dari lubang sawah, dari lubang batu, ada emak, ada bapak. Berarti kita punya pintu untuk masuk surga. Kok bisa nggak masuk? Ini ada pintu masjid nih. Tinggal masuk, kok nggak bisa masuk? Itu kan sungguh terlalu itu. Bayangin Nabi SAW. Di satu sisi Nabi memberikan peringatan, tapi di sisi lain ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW untuk kita semua, wahai para anak. Hina betul engkau tidak masuk surga padahal pintunya ada. Emak bapakmu itu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dipanggil dari pintu sholat, dari pintu puasa, dari pintu sedekah, dan pintu birrul walidain. Ini adalah pintu yang terbaik untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang kaya bisa sedekah, enggak semua orang bisa sholat, bahkan bukan cuman fardu apalagi sunnahnya. Enggak semua orang bisa berangkat haji, enggak semua orang bisa sempurna puasanya, tapi semua orang punya bapak, punya emak. Mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang pejabat, mau yang rakyat, punya emak, punya bapak. Lah kok bisa kagak masuk surga, tong gitu. Jadi jangan main-main ini dengan keramat. Jadi kalau orang bilang emak kita keramat, bapak kita keramat, jangan main-main. Kenapa begitu? Dia surga dan neraka bagi kita. Huma jannatuk wa naruk. Keduanya itu adalah surga atau neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu-ibu udah punya cucu ya Bu ya. Kan tetap disebut anak ya Bu ya. Anak dari emak kita. Anak dari bapak kita. Ini ada kisah Nabi yang ceritain. Ini dahsyatnya nih doa ibu nih. Waduh, luar biasa. Satu waktu ada seorang rahib namanya Jurej. Di zaman Bani Israel. Ibadahnya cakep. Ibadahnya bagus. Dia sedang beribadah, sedang sholat, emaknya manggil. Jurej. Juret di hati, sholat terusin apa berhenti? Dia terusin. Emaknya manggil lagi, ya Jurej. Orang lagi sholat. Berhenti atau terusin? Sampai 3 kali. Emaknya manggil, Jurej tetap sholat. Emaknya kagak tahu kalau nih anak lagi sholat.
nyeletuk. Sangkin sebelnya, sangkin keselnya meni anak, nih emak nyeletuk. La amatakallah ya Juret. Juret, engkau enggak akan mati, kata emaknya. Kecuali kau akan dipermalukan oleh mumisat. Maaf ya, apa itu? Jablay. Aduh, saya mau ngomong jadi rada-rada takut ini. Perempuan nakal. Sampai engkau akan dipermalukan oleh mereka. Itu doa emaknya tuh, nggak tanggung-tanggung. Saking sebelnya, awas lu ya. Ntar lu bakal dibikin malu lu. Ame perempuan nakal. Singkat cerita. Ada perempuan hamil. Lakinya kagak ada. Dia ngadu sama raja. Raja, saya dihamilin. Ame siapa? Lu ame Jurej. Nggak ada cerita ketemu, nggak ada tahu-tahu nih perempuan ngomong saya dihamilin ame Jurej. Raja ngamuk, dibakar tempat ibadahnya Jurej, dibakar abis rumahnya. Kagak beres nih orang nih, dibakar. Dibawalah ke meja pengadilan, lewat nih Jurej di hadapan perempuan tadi tuh banyak banget. Tapi Jurej senyum, kagak malu, kagak senyum aja dia. Kayak udah tahu gitu apa yang terjadi itu memang karena doa emaknya. Akhirnya disidang. Nih perempuan hamil katanya sama ente. Jurej bilang, mana bayinya? Ane mau ketemu. Diambil bayinya. Diajak ngomong, siapa bapakmu? Kata Jurej. Noh, penggembala sapi. Dua bayi yang bisa ngomong. Satu, Nabi Allah Isa alaihissalam ketika di dalam buayan gitu ya, bayi sama bayi yang diajak ngomong ame Jurej. Dia bicara, ayah saya si Fulan kerjanya ngegembala sapi. Masya Allah, raja langsung bilang, semua bangun, apa yang udah kita hancurin. Kata Jurej, jangan, emang kenapa? Saya udah paham, kejadian ini pasti terjadi karena ini doa emak saya. Kalaupun bangun ala kadarnya. Nggak usah dibangun dari emas, dari perak. Nggak usah yang mewah-mewah. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi renungan buat kita. Bu, omongan ibu yang jahat aja, yang kasar aja Allah dengar. Bagaimana kalau omongan ibu yang baik buat anak-anaknya? Astagfirullahaladzim. Baik. Terima kasih Ustadz, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah saat lagi kita sampai di segmentasi yang kelima. Telah terkumpul beberapa pertanyaan yang tentu saja nanti akan melengkapi tema kita. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini.